Halo semuanya, selamat datang di kuliah online via video streaming. Untuk kali ini mata kuliah adalah gambar teknik, dimana capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah mahasiswa mampu menggambar kerja produk dengan menggunakan aplikasi AutoCAD. Halo semuanya, kita lanjut lagi ke latihan 4. Seperti apa itu? Ini dia latihannya. Jadi nanti kita akan mempelajari polar tracking mode dengan filler, dengan membuat gambar seperti kita lihat ada polar tracking atas bawah, terus ada kemiringan sudut dengan menggunakan polar tracking. Nah, kita siapkan lembar kerjanya di aplikasi AutoCAD. Terus kita mulai dengan mengaktifkan polar tracking mode, terus pilih urutan kedua pada menu settingnya, tracking setting. Kita aktifkan polar tracking, pilih yang kedua. Oke, udah terpilih yang kedua, 45, 90 dan lain. Nah, terus seperti biasa kita akan memasukkan command line atau memilih tombol line pada tab. Nantinya kita akan masukkan koordinatnya dengan mengetik nilai di command line yang di bawah, ya kan? Jadi kita lihat di modulnya, kita mulai dari 70,0. Kita masukkan angka 70,0, enter. Oke. Selanjutnya kita masukkan 0,0. Oke. Setelahnya kita lanjut ke 0,20. Masukkan angka 0,20. Seterusnya 10,20. Kita masukkan nilai 10,20, enter. Oke. Next lagi 10,40. Kalau nggak salah tadi 30,40. Oke. 30,40. Kita masukkan juga nilainya. 30,30. Oke. Terus 35,30. 35,30, enter. 35,40. 35,40. Oke, 45,40, enter. Oke, kita mulai bagaimana cara menggunakan polar tracking. Kita arahkan mouse ke sudut kanan, nantinya akan kelihatan ada sudut 45 ke atas, ke sudut 45. Nah, ini dia. Kita masukkan nilainya 15. Nah, jadi otomatis dia akan membentuk sudut. Terus berikutnya arahkan ke kanan bawah, nanti akan ada tertulis sudut 315. Terus kita masukkan nilai panjang garis 12,67. Nah, ini 315, kita ketik 12,67. Next lagi adalah ke sudut kiri bawah. Untuk sudut 225 derajat dengan panjang garis 15, 225. Oke. Kita tahan mouse-nya, ketik 15. Next 315, lalu masukkan nilai 10. 315, oke, 10. Berikutnya lagi adalah sudut 45 dengan panjang garis 15 atau mengetik nilai 15. Oke, 45, ketik 15, enter. Oke. Selanjutnya
Ya, 315 lagi, 315 dengan nilai 12,67. 315 tahan mouse-nya 12,67. Enter. Next, yang terakhir ini mungkinnya 225, terus ketik 15. Kita miringkan ke bawah 225. Oke, 15. Enter. Nah, kita sambung dengan yang tadi sampai ada kotak hijau. Akhirnya tersambung antara ujung ke ujung. Oke, jadi untuk gambar kita, tapi kita akan lanjut dengan mencoba fillet, mencoba comment fillet. Nah, ini ya. Jadi kita akan mencoba fillet radius 5 dengan radius 5. Ini ada tanda 1 dengan 2 kita fillet, 3 dengan 4 kalau lihat di gambar, dan 5 dengan 6. Oke. Kita aktifkan filletnya, ketik klik di menunya, terus kita ambil radiusnya atau R dengan panjangnya, dengan besaran radiusnya 5. Enter. Oke. Nah, kita pilih tadi posisi itu yang ditunjuk di gambar. Oke, gampang ya kan. Terus kita aktifkan dulu filletnya untuk melihat efeknya. Kita klik dulu. Oke, kita klik yang mana yang mau di fillet. Nah, terakhir yang atas, aktifkan dulu filletnya. Oke, udah untuk ketiga fillet. Gampang ya untuk menggunakan fillet. Sekarang selanjutnya kita masuk ke menggambar lingkaran ya kan? Tapi kita perlu garis bantu dengan panjang 15 untuk cekukan yang di garis bagian atas. Oke, jadi nah ini sudah aktif midnya, kita tarik garis 15 ke bawah, ketik 15, enter. Nah, artinya di sanalah kita jadikan pusat lingkaran untuk diameter 10. Oke, kita hapus garis bantunya. Apalagi itu selanjutnya adalah oke, udah selesai, tinggal masukkan dimensinya aja. Ini sesuai dengan gambar kerja yang diminta. Jadi kita masukkan dimensinya, jarak yang di atas, mana jaraknya 20 ya kan. Nah, ini kalau kita lihat tanda panahnya ujungnya kecil. Ini kita masih bisa kita apalagi itu setting lagi, dimodifikasi, apalagi itu style daripada dimensi kita rubah row size nya menjadi 1 biar agak cukup kelihatannya seimbang lah, agak proporsi antara angka dengan, nah ini udah kelihatan antara panah dengan angkanya ya. Kita lanjutkan untuk dimensi yang lainnya. Kita ambil yang cekukan sedikit itu, kita buat agak sedikit di atas biar kelihatan nggak terlalu padat. Di sampingnya lagi kita buat sejajar aja. Caranya dengan mengambil ujung yang di dimensi 20 tadi itu, terus tarik ke kanan dengan sejajar ya kan, biar kelihatan rapi. Nah, ini akan kita lengkapi yang bagian samping kirinya. Oke, jadi tadi udah ini ya, udah tahu kegunaan dari polar tracking. Jadi untuk menggambar kemiringan, kita cuma mengarahkan mouse sampai nantinya ada terlihat sudutnya. Kalau sudutnya sudah sesuai, tinggal kita tahan kursornya, terus mengetik nilai di command lainnya untuk apalagi itu menentukan berapa panjang garis yang dibutuhkan. Jadi polar tracking ini tentunya untuk beberapa hal sangat membantu dalam gambar teknik.
Oke, mungkin itu aja untuk latihan keempat ini. Gimana? Masih mudah bukan? Nah, nanti kita akan lanjut ke latihan berikutnya untuk latihan 5. Oke, masih ada lagi satu dimensi ini. Radiusnya harus kita lengkapi. Radiusnya adalah radius 10. Jadi biar ketahuan bahwa lingkaran itu mempunyai jari-jari 10. Oke, itu aja. Ya kan, tadi latihan 4. Kita lanjut ke latihan 5. Gimana untuk latihan 5 ini kita akan menggambar produk mirip-mirip dengan kunci pas ya, atau kunci ring. Nah, seperti ini. Jadi awalnya kita tentunya buat lingkaran dulu, radiusnya 30. Kita klik tombol cycle, kita ketik angka 30 untuk jari-jarinya. Oke, kebesaran tadi ya nggak kelihatan. Setelah kita buat lingkarannya, kita mulai belajar membuat poligon. Jadi poligon ini mempunyai 6 sisi dengan ukurannya adalah 20 mili. Kita klik pol aja, nantinya akan muncul pop up yang paling atas poligon. Nah, ya kan. Terus kita tentukan sisinya ada 6, ketik enter. Nah, ini kita cari dulu sisi senternya dengan mengarahkan mouse dulu ke lingkaran. Terus pilih circumscribe. Nah, circumscribe, terus buat tegak lurus pada lingkaran dengan ukuran berapa tadi? Ukurannya adalah 20 ya. Oke. Jadi kita sudah mendapatkan lingkaran 30 dengan poligon 6 sisi ukuran 20. Nah, selanjutnya kita buat garis bantu di tengah-tengah lingkaran ini tadi itu. Tengah lingkaran itu ada tanda plus ya. Kita cari dulu. Nah, itu ada tanda plus. Tarik garis lurus 0 derajat sepanjang 129. Enter. Ini untuk garis bantu aja ya. Oke, kita pastikan sudutnya adalah 0 untuk memastikan dia garisnya lurus. Oke, di ujung garis 129 itu kita masukkan lingkaran diameter radius 20. Oke. Sudah dapat. Nah, ini selanjutnya kita buat lagi poligon, tapi kali ini sisinya atau seginya segi 5 dengan ukuran 15 mili. Kita ketik lagi pol ya, nanti muncul poligon. Oke, terus kita tentukan sisinya ada 5. Terus kita cari titik senternya. Kali ini pilih inscribe yang paling atas, terus tegak lurus. Oke, dapat. Oke, nah ini ukurannya 15. Siap. Next kita bikin lagi garis bantu di tengahnya sepanjang 30. Oke, kita hapus dulu yang garis bantu yang lama, kita buat garis bantu baru di tengah lingkaran 30 itu, sudut 0 dengan panjang 30 kita nolkan sudutnya, enter. Oke, dapat garis bantu yang baru. Jadi garis bantu ini cuma membantu aja, nanti dihapus juga nantinya. Oke, setelah membuat garis bantu 30, maka selanjutnya adalah garis bantu berikutnya lagi. Panjangnya adalah 39,5. 39,5 ya. Enter. Oke, garis bantu berikutnya lagi selesai. Kita lihat komen berikutnya. Nah, ini kita akan membuat garis dengan masing-masing 5 ke atas, 5 mili ke atas, 5 mili ke bawah. Jadi totalnya adalah 10. Jadi kita buat dulu 5 ke atas dengan oke, kita buat tegak lurus saja ya, biar enak kerjanya, pasti dia akan lurus.
Nah, udah terkunci 90. 5 enter. Nah, dengan 5 panjang 5 tadi itu kita perpanjang lagi ke bawah 5 karena totalnya adalah 10. Kita ketik lagi 5 supaya nilainya menjadi 10. Nah, oke, udah selesai. Jadi sebenarnya panjangnya itu adalah 10 dengan titik tengahnya di 5, ya kan? Setelah itu kita bikin garis di garis bantu tadi, panjangnya 30 di mana titik tengahnya adalah 30. Jadi kita buat dulu 30 ke kiri, ketik 30, enter, escape dulu kita, terus kita perpanjang lagi ke samping kanan 30 karena total panjangnya adalah 60. Oke. Nah, ini kita akan aplikasikan latihan kita kemarin yang sebelumnya, yaitu dengan memakai offset. Nah, ini kan sudah ada 60 nih, kita akan offset ke bawah, ya kan? Oke, ini offset. Kita akan offset ke bawah, ya kan? Karena dia ada 2 garis dengan jarak 10 tadi, ya kan. Nah, itu udah muncul 10, kita ketik jarak 10, kita klik untuk stay, ya. Oke, udah jadi offsetnya. Selanjutnya, nah kita buat lagi garis bantu lagi dengan panjangnya 20. Karena kita udah buat 10, maka 5 ke atas dengan 5 ke bawah. Jadi 10, 5 tambah 5, 20 jadinya. Oke, jadi kita buat garis lagi sepanjang 5. Terus dari situ kita di bawah juga 5, ya kan. Oke. Jadi totalnya adalah 20, ya. Nah, kita buat garis 79 atau di pertengahannya 39,5. Kita tarik garis 39,5 untuk sebelah kiri. Terus sebelah kanan juga kita perpanjang 39,5 karena total panjangnya adalah 79. Kita tarik garis perpanjang 39,5. Oke, berapa totalnya, ya kan? 79. Kita offset juga. Offsetnya berapa? Ya, tentunya adalah 20. Terus kita klik di sana di garis bantu baru untuk dia stay. Oke, udah jadi semua. Sekarang kita boleh hapus garis bantu yang di tengah tadi yang banyak itu, ya kan. Kita hapus dulu ini, escape, ya kan? Kita hapus. Oke, termasuk yang vertikal juga kita hapus semua karena garis yang kita inginkan sudah apalagi itu sudah kita buat sesuai dengan ukuran yang kita inginkan, posisinya udah pas, ya kan. Nah, kita akan pakai lagi tools fillet, ya kan. Fillet untuk garisnya yang di tengah nantinya akan nyambung membentuk apalagi itu membentuk suatu setengah lingkaran. Jadi kita kasih filletnya dia adalah radius 10. Nah, jadinya akan terhubung dengan setengah lingkaran untuk 2 garis yang di tengah. Sama juga ini. Oke. Sama juga untuk yang garis di atas, kita fillet juga dengan ukuran yang sama, nah, ya kan. Jadi dia akan nyambung antara garis dengan lingkaran dengan membentuk suatu lengkungan atau busur. Jadi kita aktifkan dulu filletnya, kita klik garisnya, ukuran sudah terekam di history, jadi nggak usah diklik juga, diketik juga nggak apa-apa. Kita sambung sebelah kanan dulu, terus sebelah kiri. Jadi kalau kita lihat otomatis, ya. Oke, jadi mudah aja kelihatannya, ya. Oke, selanjutnya apalagi kita lihat di modul lengkapi gambar dengan dimensi. Jadi tinggal membuat dimensinya aja. Di sini kalau kita lihat target gambar yang di atas tadi, nah dimensinya seperti ini. Kita coba ikuti, ya, di mana posisi yang diinginkan untuk membuat etiket atau
dimensi untuk gambar ini. Di lingkaran besar dengan lingkaran kecil tadi, titik pusatnya kita tarik garis. Oke, ukurannya adalah 129 mm. Ya. Dan selanjutnya lagi apa lagi tuh, panjang antara busur kiri di tengah dengan busur kanan di tengah, panjangnya adalah 70. Kita cek ya, benar ya. Terus ya ini jarak antara garis tengah atas dengan garis tengah bawah 10, garis atas dengan garis bawah lagi adalah 20 ya, sesuai dengan yang kita tentukan waktu menggambar tadi. Ini adalah ukuran dari poligon 6 sisi 6 nya, dimana jaraknya adalah 20. Terus ya mungkin kita ambil radius lingkaran besarnya biar kelihatan sama pengamat bahwa ini adalah jari-jari 30. Selanjutnya jari-jari berikutnya yang di sebelah kanan adalah 20. Oke. Dan ini kita naikkan aja biar nggak terlalu mengganggu apalagi itu untuk pengukuran poligon, ukuran poligon. Oke, jadi di sini yang kita poin yang kita dapatkan adalah bagaimana kita menggambar poligon dengan membuat fillet antara garis dengan lingkaran. Oke. Selesai, kita lanjut ke latihan ke-6. Seperti apa latihan 6 itu? Mungkin sudah mulai agak rumit kelihatannya ini ya. Jadi kita akan menggambar seperti ini. Kebanyakan lingkaran atau ukuran radius saja ya. Sini nggak ada garis-garis. Ini adalah gambar di tengahnya, sedangkan gambar utuhnya adalah seperti ini. Jadi ada banyak lingkaran yang akan kita buat. Terus nantinya ada sudutnya juga. Kelihatannya rumit tapi sebenarnya nggak rumit juga, karena kita akan mencoba tools baru, ya kan? Tools baru yang akan mencerminkan ukurannya. Nah, ini pertama-tama kita bikin lingkaran dulu, ada sebanyak 6 lingkaran. Jadi ada R60, 54 dan lain sebagainya. Kita mulai dari R60 dulu, kita langsung aja klik cycle terus ketik jari-jari 60, terus R54, kita cari titik tengahnya. Oke, kita ketik 54 itu lingkaran yang di dalam yang kedua ya kan. Oke, selanjutnya adalah 20 dengan 15. Nih, jadi kita buat lagi lingkaran jari-jari 20 dan jari-jari 15. Jari-jari 15. Kita ambil sudutnya konsisten dengan lingkaran yang lain. Oke, kita next 10, jari-jari 10. Ambil yang ini. Jadi untuk menentukan titik tengahnya, ambil dulu salah satu lingkaran, nanti akan muncul tanda plus. Nah, itulah titik sumbunya ya. Jadi selalu menggambar lingkaran dari titik sumbu. Oke, kita ambil, terus jari-jarinya adalah 2 ya kan. Enter. Oke, kita dapat semua lingkaran 6 ini untuk gambar awal kita. Nah, sekarang gunakan tool lain atau garis bantu dengan ukuran 32 derajat. Nah, artinya 16 dengan 16 ya, sebelah kiri 16, sebelah kanan pun 16. Terus kita masukin nilai 106 karena di tengahnya itu adalah 90, maka kalau kita geser 16 adalah 106 sebelah ini, sebelah kanan. Kalau sebelah kiri dia sebelah kanan dia 74, kalau sebelah kiri dia 106 derajat. Oke, kita coba aja. Langsung kita ambil tools garis, kita langsung masukin nilainya, ambil aja sekitar panjang segini. Ukuran kita nggak usah tentukan karena garis bantu. Kita masukin sudutnya, tab dulu, sudutnya 74, enter. Nah, ini jadi untuk sebelah kanan 74. Terus untuk sebelah kiri
seperti tadi ya, kita sudah hitung panjangnya sekitar sini, kita tap 106 enter. Nah dapatlah. Nah, kita coba buktikan sudutnya apakah benar dia sudutnya sebesar 32 derajat. Oke, terbukti ya. Nah sekarang kita lihat perintah berikutnya. Sudah selesai garis bantunya ya. Garis tengahnya kita nggak usah. Kemudian gunakan perpotongan kedua garis dengan membuat lingkaran 54. Nah, dengan lingkaran 54 untuk membuat lingkaran R3. Kalau kita lihat R3 ya. Jadi R3 itu pas di perpotongan garis bantu tadi dengan lingkaran 54. Kita buat 3 sebelah kiri, sebelah kanan juga kita buat 3. Oke. Setelah itu kita buat lagi 2 lingkaran R4,5 jari-jari. Jadi tarik masing-masing di titik tengah kiri dan kanan dari R4,5 ya kan. Nah, jadi kalau kita lihat jari-jari itu pas di ujung R3 tadi, kita ketik 4,5 untuk sebelah kiri, sebelah kanan juga seperti itu. Nah, kita masukin nilai 4,5. Oke, udah jadi ya untuk garisnya. Nah sekarang kita akan hapus garis-garis bantu yang tidak diperlukan, atau kita tambah lagi garis bantu lagi satu. Kita ambil dari sudut titik pusat sampai menyentuh pinggir tengah lingkaran 4,5. Nah itu kalau ada lingkaran hijau kecil itu berarti titik tengah samping dari lingkaran 4,5 tadi. Jadi kita buat juga garis bantu yang lainnya untuk di sebelah lingkaran sebelah kiri. Oke, pas ada pertemuan simbol lingkaran kecil hijau dengan garis ya. Untuk sebelah kiri selesai, kita lanjut lagi untuk sebelah kanan. Tetap ambil acuannya adalah titik center dari semua lingkaran. Terus kita tarik garis sampai menyentuh pinggir daripada lingkaran, dimana dengan bantuan dynamic tool sebenarnya kita bisa pas membuat pertemuannya itu di tengah lingkaran, pinggirnya, tengah pinggir lingkaran. Oke, kita hapus semua garis bantunya sampai tersisa hanya seperti pada gambar ya kan. Jadi cuma lingkaran 3 dengan garis kiri kanan. Bukan ini ya, yang satunya lingkaran yang 4,5 yang kita hapus. Oke. Hapus, sama di sebelah kanan juga seperti itu. Kita hapus juga garis bantu yang di tengah tadi. Yang panjang 30 yang jarak 32 derajat kita hapus saja ukurannya. Oke, tersisa ini. Nah sekarang kita akan latihan dengan menggunakan tools polar array. Seperti apa itu? Kita langsung coba aja ya kan. Ini digunakan untuk menggandakan objek-objek dengan menggunakan pusat rotasi untuk membuat kopiannya ya kan. Jadi kita pilih dulu semua yang akan kita ini, atau kita aktifkan dulu polar array-nya, terus kita ya kan, kita tentukan titik senternya. Kalau kita lihat ada 6 yang ini, padahal kita cuma butuh 3 ya. Jadi kita akan rubah itemnya di item kolom di kolom item menjadi 3. Oke, nah maksudnya jadi sisa 3. Jadi kalau kita lihat ada 3 yang serupa ya kan, dengan ukuran serupa dengan membuat center rotasinya ya, dengan di tengah. Jadi similar tapi posisinya berbeda. Nah ini kita explode dulu untuk menonaktifkan polar array-nya, karena kalau kita nggak explode agak susah nanti mengeditnya dia ya. Jadi kalau kita klik sekarang nggak akan aktif polar array-nya ya.
jadi memang exploit ini harus ini. Jadi kita udah dapat gambar seperti ini. Nah sekarang kita trim, kita latihan lagi memakai tool trim, ya kan, memotong garis yang nggak diperlukan sehingga cuma terbentuk seperti pada gambar berikut. Jadi kita select aja semua dulu, ya, di blok semuanya. Nah kita coba latihan trim, kita perbesar sedikit. Nah ini yang nggak dipakai, yang di tengah lingkaran yang 3 tadi, lingkaran 3 ini nggak dipakai, ini juga, pinggir ini juga nggak dipakai. Nah ya, jadi gitu. Jadi trim ini gunanya untuk memotong garis yang dibutuhkan, tapi kita harus memilih antara garis yang mana, garis yang satu dengan garis kedua, karena dari situlah nanti tool trimnya bisa menentukan perpotongan mana antara garis itu yang sebenarnya nggak dipakai gitu ya. Kita apalagi itu kita bersihkan, jadi pelan-pelan. Jadi di sini kalian sudah banyak belajar tentang polar array tadi, tentang trim, ya kan ya. Terus dengan menggunakan ini tadi ya, polar setting juga. Oke, sisa yang di tengah mungkin ini ya, di tengah juga ya kita hapus juga. Jadi sepertinya ada lumayan banyak juga yang mau dihapus ini ya. Sebenarnya kita bisa blok juga sebenarnya biar lebih cepat ya. Lebih cepat aja kita blok. Nah ya kan ya, kita blok aja biar lebih cepat daripada satu-satu. Nah yang ini kita blok juga. Nah ini mungkin nggak bisa ditrim karena nggak berpotongan lagi sama garis yang lain ya, mungkin kita tinggal hapus aja ya. Nah ini yang ini aja, yang apa lagi tuh yang bisa ditrim aja dulu, kita trim. Yang di atasnya yang bisa ditrim, ternyata yang di tengahnya itu ya mungkin karena nggak terhubung lagi sama garis yang lain ya, nantinya kita akan hapus ya. Nah, ini hapus saja ini ya, ini nggak usah pakai trim pun nggak apa-apa, ini tinggal dihapus saja, di blok semua. Oke, tinggal delete. Oke, kita udah dapat gambar garis yang diinginkan setelah membersihkan banyak garis bantu. Nah sekarang kita latihan fillet untuk banyak garis, apalagi tuh banyak garis di lingkaran situ ya. Di sini kita akan pakai fillet jari-jari 6 dan fillet jari-jari 10. Jari-jari 6 untuk area yang kecil, sedangkan yang besar ini adalah R10, area yang besar. Jadi kita mulai dulu dari fillet 6, kita klik fillet, terus kita tentukan dulu radiusnya, ketik R, kita masukin nilai 6, R dulu, enter, kita ketik 6. Oke, enter juga. Oke, nah ini ya, jadi udah kita aktifkan lagi filletnya karena ukurannya sudah terekam di history, jadi ya nggak usah diketik lagi 6. Kita aktifkan dulu filletnya, jadi selalu mengaktifkan fillet dulu baru memilih 2 garis yang akan disambung dengan busur atau fillet. Untuk bidang kecil atas sudah, kita pilih lagi bidang kecil di bawah sebelah kiri. Oke ya, jadi seperti inilah fungsi dari fillet. Jadi untuk menyambung garis dengan radius, dimana radiusnya bisa kita tentukan dengan mengetik angkanya, mau radius berapa, radius 2, 3, 4, 5 atau 6 dan lain sebagainya, tergantung kebutuhan atau tergantung target gambar kerja kita. Kita buat 6 lagi, ini juga terakhir buat ini. Oke, sekarang kita bikin fillet lagi untuk radius 10 ya kan. Oke, kita masukin R radius dulu, enter, kita masukin nilai 10 yang artinya radiusnya adalah 10.
Oke, ini adalah radius 10. Semua untuk bidang yang luas radiusnya adalah 10. Ya. Kita jadi selalu harus diaktifkan dulu filletnya, baru bisa dipilih 2 garis yang akan mau dihubungkan. Jadi mungkin kalau lihat gambar awalnya tadi, mungkin kalian berpikir, wah ini agak rumit ini bikinnya ini. Ternyata inilah AutoCAD, kelebihan AutoCAD ada banyak tools-tools yang bisa membantu para drafter atau engineer dalam membuat suatu gambar produk, ya kan? Jadi kita udah belajar bermacam-macam, ada fillet, ada polar tracking, ya kan? Ada apa tadi itu? Polar array. Nah, ini masih sebagian kecil aja. Nanti kita akan belajar banyak tools-tools yang lainnya, ya. Oke, udah selesai untuk ininya. Apanya lagi tuh? Untuk filletnya. Nah, kita tinggal rapikan, ada banyak kelebihan garis bantu yang di diameter 20 yang keluar. Nah, ini kalau kita lihat, ya kan. Nah, ini kita terima aja. Kalau memang bisa ditrim, ya kan. Coba kita blok dulu, coba kita trim. Oh, ternyata nggak bisa, karena kalau ditrim semuanya kayaknya terhapus, ya. Ini biasanya menandakan bahwa tidak ada perpotongan garis. Jadi dia ini, coba kita cek, perbesar aja zoom. Nah, kalau kita lihat, nah ini agak sedikit nggak ketemu, ya kan. Makanya dia tadi kalau ditrim semuanya, ya kita bisa sambung aja sampai menyentuh, ya kan. Nah, coba kita cek lagi apakah udah bisa ditrim. Ternyata belum, ya, masih perlu disambung lagi kayaknya. Nah, ini aja ya dulu yang bisa, kita trim dulu yang bisa, ya. Trim ini juga belum. Nah, ini bisa, ini ya, mungkin bisa, ya. Oke, ini juga bisa. Oke. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat nggak ketemu, kita tarik garis dia sampai overlap sama garis satunya. Harusnya nanti bisa kalau di overlap. Ini juga kita buat overlap. Umurnya tadi masih belum ketemu, ya. Nah, kita buat overlap aja sedikit aja, ya kan, karena ini ada toleransi juga, nggak mungkin juga sampai apalagi itu ukurannya 0,00 sekian mili. Coba kita coba trim lagi, di blok dulu, coba. Nah, akhirnya bisa, ya. Ini juga bisa, ini juga bisa, dan nah ini. Oke. Nah, ini masih ada lagi garis sedikit lagi nih, kita rapikan juga. Ada garis lurusnya kita hapus saja. Nah, yang lebih-lebihnya ini kita trim aja. Yang lebihnya ini yang belum aktif. Trim. Oke. Sama untuk di sisi yang lainnya kita rapikan. Yang apa lagi tuh? Oh, ini enggak, ini kita hapus dulu yang persilangan itu yang kita trim. Oh, salah. Control set aja kalau ini. Undo ini terus kita trim. Nah, ya kan. Oke, yang garis ini karena nggak berpotongan kita hapus aja dulu. Satu lagi garis lurus kita hapus del. Terus yang 2 garis kita klik, terus kita trim. Nah, ketemu dia jadi. Oke, udah selesai untuk pembersihan filletnya. Nah, kita akan masuk ke lingkaran kecilnya itu. Di sini kita akan membuat lingkaran R2 nanti tegak lurus dengan lingkaran R2 juga yang sudah kita buat di awal-awal. Terus nanti kita akan banyak pakai lagi polar array, mungkin sampai 3 kali, ya.
Oke, kita pertama-tama dulu bikin lingkaran R5. Jadi ada 3 lingkaran yang kita akan buat, R5, R6 ya, dengan R4 ya. Kita buat R4 juga, tetap berpusat pada lingkaran yang titik pusat yang sama, R4. Nah, dari garis bantu lingkaran tadi itu lingkaran 6, kita akan membuat R2 tegak lurus dengan ini di lingkaran R5. R1 ya kan, bukan R2, R1. Oke, tegak lurus dengan lingkaran ini yang paling tengah ya kan? Nah, di sini kita akan memakai bantuan polar array lagi, tool polar array. Titik pusatnya tetap di sana. Nah, di sini yang tadi 6 kita rubah menjadi 4 aja. Oke. Nah, close array. Kita pilih satunya. Kita explode aja biar dia terpisah semua. Bentar. Jadi selalu harus explode kalau pakai array. Udah jadi. Nah, mungkin selanjutnya kita buat tarik garis tegak lurus ke R4. Nah, ya kan. Ini aktifkan polar tracking. Nah, ini untuk apa lagi tuh? Membantu membuat garis tegak lurus ini. Kita apa lagi tuh? Tarik garis. Nah, ya kan. Jadinya dia dipastikan dia sudut tegak lurus atau sudutnya 90 derajat. Ini kita juga polar array juga sama, sesungguhnya juga di sini di tengah. Ini kalau kita lihat 6, kita ganti 4, kita pindahkan kursor. Nah, kita close, terus seperti biasa kita klik salah satunya, terus explode lagi. Jadi selalu harus explode untuk setelah memakai polar array. Enter. Oke, jadi kita nggak usah gambar satu-satu, sebelah kiri, sebelah kanan, bawah, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita tinggal bersihkan dimana tersisa sesuai dengan untuk gambar panduan. Kita hapus juga itu. Jadi ada 2 lingkaran kita hapus. Nah, ini kita akan trim. Kita blok aja semuanya, proses trimmer. Kita trim yang tengah masing-masing ya. Jadi karena memang sudah berpotongan, jadi gampang aja trimnya. Nah, ini bisa diblok juga biar lebih cepat. Diblok aja ya. Nah, agak lebih ya. Escape. Oke. Selanjutnya ya udah selesai ya. Tinggal mungkin kita masukin dimensinya, kita cek target gambar kerja kita tadi di awal seperti apa. Nah, mungkin yang ini aja yang kita ikuti. Oke, jadi kalau kita awalnya lihat pasti kalian berpikir wah ini susah ini. Ternyata nggak susah juga, karena di AutoCAD sudah banyak tools, ada polar array, polar tracking, ada fillet dan lain sebagainya ya. Kita tinggal tambahkan ukurannya. Ini maksudnya ukuran ini supaya orang melihat gambar kita ini bisa membayangkan sebesar apa ini. Terus kalau memang ini adalah gambar produk yang harus dibuat di workshop, ya pasti teknisi atau yang menjalankan mesin bisa terjalin komunikasi bentuk apa sebenarnya yang harus dia buat, ukurannya yang terutama ya. Tinggal tambahkan aja. Untuk sudut-sudut semua filletnya juga kita masukkan. Oke, jadi mungkin 3 latihan kita untuk hari ini. Latihan berikutnya mungkin sudah masuk ke ya tingkat kesulitan yang agak lebih daripada untuk yang kali ini, karena memang latihan di modul ini dirancang untuk kesulitannya bertahap
ya kan. Jadi kalau kalian bisa buat ini udah luar biasa ini ya, udah mulai jadi drafter. Nah gitu ya. Ya, kita lengkapi dengan sudutnya, atau kita buat dulu garis bantu aja ya kan, karena tadi di target gambar kerja ada garis bantu yang sudut 32 derajat. Jadi kita tarik garis sumbu di tengah dengan titik center untuk lingkaran atau jari-jari 3 tadi, R3 ya. Karena ini adalah titik sumbu, maka kita ganti garisnya menjadi garis ya, untuk center namanya, jadi panjang pendek kita aktifkan. Oke, nah kita tinggal mungkin tampilkan dimensinya, dimensi jarak ya. Nah ini mungkin kita nonaktifkan aja polar trackingnya sama polar tracking aja biar bisa. Ini juga ya, yang ortonya juga kita nonaktifkan. Nah ini kita perpanjang karena untuk memberi space ke garis dimensi, perpanjang, tapi perpanjangnya kita jaga dia masih sejajar dengan garis yang sebelumnya. Oke, kita tinggal kasih dimensi dengan sudut 32. Oke, apalagi ini kayaknya sudah ini. Mungkin sampai di situ aja latihan kita. Jadi kita udah selesai membuat latihan seperti target gambar kerja yang akan kita apalagi tuh kita buat ya. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di latihan berikutnya. Terima kasih.